Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak semua selalu senantiasa diberikan oleh Allah nikmat sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan, Allah lindungi, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran 7 tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah, kelas 5 semester 2. Kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu kompetensi dasar 3.3, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Adapun materi ajar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah makna Rasul Allah, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah, dan 3 Rasul Ulul Azmi. Sebagai tujuan pembelajaran dari pelajaran hari ini, setelah mempelajari materi mengenal Rasul-Rasul Allah, 1. Melalui metode ceramah, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 2. Melalui metode diskusi, peserta didik dapat A. Menyebutkan nama-nama Rasul Allah dengan benar. B. Menjelaskan tugas Rasul Allah dengan benar. C. Menjelaskan sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. D. Menjelaskan makna dan nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan benar. 3. Melalui metode demonstrasi, peserta didik dapat A. Mendemonstrasikan hafalan nama-nama Rasul Allah dengan benar. B. Mendemonstrasikan hafalan sifat-sifat Rasul Allah. C. Mendemonstrasikan hafalan nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan benar. Materi pertama yaitu makna Rasul Allah. Apa artinya Rasul? Rasul artinya utusan. Adapun Rasulullah yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Mengapa Allah mengutus Rasulnya? Allah mengutus para Rasulnya untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan peringatan bagi orang-orang yang kufur. Kabar gembira berarti Allah akan memberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun akhirat bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan peringatan berarti ancaman dan balasan Allah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dengan ancaman siksa dan neraka. Bagaimana sifat-sifat Rasul Allah? Ada sifat wajib bagi Rasul dan ada sifat mustahil bagi Rasul. Yaitu lawan kata dari sifat wajib adalah sifat mustahil bagi Rasul. Apa yang menjadi sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama adalah siddiq, jujur. Adapun lawan dari sifat jujur dan mustahil bagi Rasul adalah kizib, dusta. Yang kedua, sifat wajib bagi Rasul adalah amanah, dapat dipercaya. Sedangkan sifat yang berlawan kata dengan amanah adalah sifat khianah, yaitu sifat yang mustahil bagi Rasul yaitu sifat khianah atau curang. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, sifat menyampaikan. Lawan kata dari tabligh ini adalah kitman, yaitu tidak mungkin Rasulullah atau Rasul-Rasul yang lain menyembunyikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah sifat wajib bagi Rasul adalah patonah, cerdas. Lawan kata dari sifat patonah ini yaitu baladah atau bodoh. Artinya tidak mungkin Rasul-Rasul Allah memiliki sifat bodoh dan tidak bijaksana. Rasul bersifat siddiq, artinya jujur dan benar. Mustahil Rasul berkata dusta dan bohong atau kizib. Rasul bersifat amanah, artinya dapat dipercaya.
Mustahil Rasul bersifat ingkar janji dan khianat. Rasul bersifat tablik, artinya menyampaikan. Mustahil Rasul menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Atau kitman. Rasul bersifat patona, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul tidak cerdas dan bijaksana. Atau baladah. Apa makna Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang termasuk Rasul-Rasul Ulul Azmi? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, keempat Nabi Isa alaihissalam, kelima Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau kita dapat singkat menjadi Mimin. Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, dan Nuh. Kisah keteladanan Rasulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berhasil untuk tetap sabar ketika dicaci maki banyak orang saat membuat kapal besar. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah, sementara para pencacinya dibinasakan oleh banjir yang besar. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam patuh saat diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya, Nabi Ismail alaihissalam, yang akhirnya dengan izin Allah digantilah Nabi Ismail tersebut dengan domba dari surga. Beliau juga diuji dengan dibakar hidup-hidup di tengah kobaran api oleh Raja Namrud. 3. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah. 4. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar untuk dibunuh dan disalib, namun Allah selamatkan dengan mengangkatnya ke langit dan akan diturunkan untuk melawan Dajjal di akhir zaman kelak. Yang terakhir adalah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya ingin dibunuh dan diusir dari kota Mekah. Namun Allah menyelamatkannya dengan perintah berhijrah ke kota Madinah. Baik, untuk materi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Allah jadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.